Di atas sini aja. Terus saya Bang. Nah, kayak gitu. Di sini aja bang. Di backgroundnya itu. Muter dong. Baik. Apa nih pertanyaannya? Bang, Hari ini dipanggil untuk dilimpahkan ke Kajari, benar? Yes. Jadi saya menghargai sekali bagaimana proses yang sudah berjalan lebih kurang 2 tahun 3 bulan. Jadi Anda tahu semua laporan-laporan terhadap saya itu 2 tahun yang lalu bertubi-tubi. Dan alhamdulillah satu persatu saya selesaikan. Dan hanya satu ini, yang ini saya pikir hanya ibarat masalah ini hanya recehan. Kenapa saya bilang recehan? Karena yang berat itu ada laporan penampilan juga palsu sudah SP3. Ada laporan Evi Susanti, istri mantan Gubernur Sumut, istri Siri, istri kedua, itu sudah di SP3, bukan penipuan penggelapan. Itu yang harkat martabat saya dipertaruhkan sebagai seorang ayah, bagi anak-anak saya, bagi seorang suami, bagi istri saya, dan juga adik atau abang dari keluarga besar Serikandi. Sedangkan kasus ini, kenapa dia begitu lama dan sampai pada tahap hari ini? Karena ada seorang perempuan yang bernama Putri Iklima Aprilia alias Iklima Hakim yang memberi kuasa kepada saya, dibuktikan dengan preskon, dibuktikan dengan surat kuasa, dibuktikan dengan saksi-saksi, itu seluruhnya menyatakan bahwa ada kuasa. Tapi si perempuan ini mengaku tidak memberikan kuasa. Dan dia menyampaikan kepada saya bahwa ada chattingan yang dikirim ke saya. Kemudian Iklim Hakim ini juga sudah ke Kementerian PPA bersama saya, membuat pengakuan di sana semua, termasuk chattingan yang luar biasa yang saya juga mesum dari laporan saudara HPH kepada saya. Nah, anehnya dalam cuap-cuap di media, HPH selalu bilang bahwa ini Rasman atau si botak. Dan dia berupaya membangun opini biar saya nggak ada klien. Ternyata klien saya ada terus dari Allah dan viral semua. Nah, jadi dia tidak fair. Harusnya sebut dong. Ada namanya Putri Iklima Aprilia alias Iklima Hakim. Jadi hari ini nanti saya dengan Iklima Hakim akan mengikuti prosedur untuk diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Dan ini harus saya buktikan di pengadilan. Saya yang dorong juga supaya clear kasus ini. Sebab ketika dia mengatakan tidak clear, misalnya masih menganggap bahwa tidak tanda tangan macam-macam, saya harus buktikan di sana. Karena saksinya ada. Nah, tentang bagaimana penyidik itu juga sudah kita data. Dan saya percaya hari ini Polri akan sangat profesional. Poin 1. Poin 2, ini kan ancaman hukumannya 4 tahun, di bawah 5 tahun. Maka kalau ada yang berharap ini segala macam ditahan, itu kan memang nggak boleh ditahan. Apalagi saya kooperatif. Misalnya hari ini saya datang, pagi jam 8 saya sudah di sini. Nanti ke kejaksaan, ya udah kita buka, tapi saya mohon teman-teman media ikuti kalian ini karena ini pertaruhan bagi para lawyer. Apakah seorang lawyer yang menerima kuasa dengan saksi dan video yang ada, lalu kemudian ada check ride yang diduga tidak fair, bisa mematahkan itu? Alat bukti itu ada 5. Saksi itu nomor 1, nomor 2 ahli, nomor 3 baru surat, nomor 4 baru petunjuk, nomor 5 keterangan terdakwa. Kenapa? Saya ingin, apakah benar pasal 18, Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 itu benar-benar melindungi para lawyer dalam berpraktik. Yang kedua, apakah pasal 16 dan pasal 18 itu benar-benar dikuatkan dengan putusan dari MK dan atau edaran dari mahkamah.
terkait undang-undang IT, informasi dan transaksi elektronik. Jadi yang disangkakan ke saya itu, ingat ya, pasal 27 ayat 3. Bukan pasal 28, bukan pasal 4, bukan pasal 1, 27 ayat 3. Contoh 310, 311. Yang ini pun 27 ayat 3 ini sudah akan tereliminasi. Ditambah dengan dicontohkan pasal 55 ayat 1 ke 1 dan 64 KUHP. 55 ayat 1 ke 1 itu adalah turut serta. Kalau saya dianggap turut serta, sementara saya kuasa hukumnya, besok semua pengacara begitu dia ngomong di media dengan diduga, kemudian menyampaikan ke media, sehingga bisa dituntut di pengadilan. Nah, besok maka saya bilang dipertaruhkan. Sama dengan kode etik jurnalistik, sama undang-undang wartawan jurnalistik. Dia harus, kalau dia produk jurnalistik, maka Dewan Pers yang bergerak. Kami juga ada organisasi advokat. Apakah saya sudah diperiksa Dewan Kehormatan? Tidak, nanti kita akan buktikan, termasuk chat mesum dari HPH. Dalam ini Hotman. Yang kita duga mesum ya, yang kita duga mesum dari saudara Hotman minta PA kepada saya. Saya terima, yang nanti akan kita buka di pengadilan. Dan itu akan kita ungkap semua. Begitu. Oke. Ini kan abang bilang ibu-ibunya dari awal tidak berupaya untuk membicarakan. Saya sudah lapor di Polda, di Polda Metro Jaya, dan sedang dalam proses. Karena saya lapor tuh baru berapa lama, baru 6-7 bulan, dan sekarang dalam proses. Jadi kita tunggu aja putusan ini nanti. Ini akan sangat menarik, makanya kita akan minta. Nah, ini di-live-kan, ikuti kalian semua, termasuk chattingan-chattingan, termasuk keterangan iklim hakim di Kementerian PPA, dan termasuk orang yang membuat surat kuasa. Oke, cukup ya, itu dulu ya.